Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Jumat 31 Oktober 2025 siang terasa tegang. Satu keputusan penting tengah digodok, apakah Bupati Pati Sudewo bakal dimaksulkan atau tidak. Setelah perdebatan panjang, palu akhirnya diketuk. Dari 49 anggota dewan, hanya 13 yang menyatakan setuju. Artinya, usulan pemaksulan Sudewo tidak akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Sebuah keputusan yang menutup satu bab, namun mungkin membuka pertanyaan baru di tengah masyarakat Pati. Gimana ya kelanjutannya? Rapat paripurna yang berlangsung sejak Jumat siang diawali dengan agenda penyampaian hasil penyelidikan Pansus Hak Angket terhadap sejumlah kebijakan Bupati yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam rapat yang dihadiri oleh 49 orang dari total anggota DPRD Pati sebanyak 50 orang tersebut, anggota Pansus Hak Angket secara bergantian menyampaikan temuan-temuan mereka selama lebih kurang 2 bulan mendalami kebijakan-kebijakan Sudewo. Dalam kesempatan itu, anggota Pansus menyebut telah menemukan sejumlah pelanggaran peraturan perundang-undangan, indikasi penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran sumpah atau janji jabatan Bupati dalam sejumlah kebijakan, misalnya terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta pemberhentian ratusan tenaga honorer dan pengangkatan pejabat rumah sakit daerah RAA Suwondo Pati. Nah, setelah penyampaian hasil penyelidikan Pansus, rapat paripurna ditutup, kemudian dilanjutkan dengan paripurna yang membahas penyampaian hak menyatakan pendapat. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin tersebut, seluruh anggota yang hadir dimintai pendapatnya mengenai diusulkan atau tidaknya pemaksulan Bupati ke Mahkamah Agung. Hasilnya dari 49 orang yang hadir sudah disampaikan, yang 36 orang tidak setuju usulan pemaksulan dan yang 13 orang setuju. Satu fraksi yakni PDIP setuju, kemudian fraksi lainnya tidak setuju Bupati dimaksulkan, yaitu Partai Gerindra, PKB, P3, Golkar, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Adapun Sudewo yang ikut memantau rapat tersebut menyatakan dirinya menghargai seluruh proses Pansus Hak Angket. Hasil yang telah disampaikan oleh Pansus disebut Sudewo bakal dicatat dan akan dijadikan bahan evaluasi. Bupati Pati Sudewo akhirnya tidak jadi dimaksulkan setelah DPRD Kabupaten Pati menolak usulan pemberhentiannya dalam rapat paripurna. Sebagai gantinya, para anggota dewan meminta Sudewo untuk membenahi kinerja pemerintahan daerah dan memperbaiki sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik. Coba kita flashback gimana perjalanan kasusnya ya. Pertengahan Agustus lalu, ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di kawasan alun-alun Kota Pati menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan. Pemicunya, kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 hingga 250%. Masyarakat menolak kebijakan tersebut walaupun kenaikan tarif tersebut masih masuk batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak. Tapi Sudewo juga punya alasan kenapa ingin menaikkan tarif pajak tersebut. Menurutnya, penyesuaian pajak tak dilakukan selama 14 tahun dan diperlukan untuk menambah pendapatan daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Ia juga menjanjikan keringanan bagi warga miskin. Unjuk rasa yang awalnya tertib berubah ricuh, massa merusak pagar kantor bupati, memecahkan kaca gedung, hingga membakar mobil. Merespons situasi chaos ini, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus hak angket untuk menyelidiki kebijakan pajak dan gaya kepemimpinan sang bupati. Langkah ini membuka peluang proses pemaksulan jika ditemukan pelanggaran serius. Hasilnya, Sudewo batal dimaksulkan dan bisa kembali meneruskan pekerjaannya mengawal Kabupaten Pati ke arah yang lebih baik. Tapi perlu diingat, kasus suap terkait proyek kereta dari DJKA juga masih bergulir di KPK dan Sudewo masih berstatus sebagai saksi. Ini artinya Sudewo belum benar-benar terbebas dari masalah. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.